Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Para ibu, para bapak, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah bahwa malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun, sehingga kita bisa hadir di majelis ini untuk sholat maghrib berjamaah dilanjut dengan kajian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti sedikit banyak ada guna dan manfaat bagi kita. Para ibu, para bapak, kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, menjelang Ramadan ini ialah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Pada 2 bulan ini banyak kita jumpai ritual keagamaan, peribadatan yang dilakukan oleh umat Islam. Maka mari saya ingin mengajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk ngonceng, cara Jawa kata ngonceng, apa-apa yang boleh, yang sunnah, dan apa-apa yang bid'ah yang harus kita tinggal. Baiklah, kita bicara dulu bulan Rajab. Bulan Rajab ini memang istimewa. Mengapa istimewa? Sebab bulan Rajab itu termasuk Syahrul Hurum, bulan-bulan haram. Artinya pada saat bulan-bulan haram itu dilarang ada peperangan. Napa Syahrul Hurum ini? Yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, jadi saya bilang bulan Rajab ini istimewa karena termasuk Syahrul Hurum atau bulan haram. Yang dimaksud bulan haram itu gimana? Bulan yang disucikan. Pada saat 4 bulan tadi yang saya sebut, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dilarang ada peperangan. Bangsa Arab sepakat itu, semua mematuhi. Kalau sudah saat 4 bulan itu tidak berani melakukan peperangan. Baiklah, kembali masalah Rajab. Bulan Rajab ini adalah istimewa sebagaimana saya katakan tadi. Maka pada saat itu kita dianjurkan menggebu di dalam ibadah.
Kita memang dianjurkan oleh Rasulullah memperbanyak ibadah. Namun kita harus hati-hati. Jangan sampai kadung karep langsung mengadakan yang aneh-aneh. Jangan buat-buat sendiri. Umumnya orang yang membesar-besarkan bulan Rajab itu berpegang pada sebuah hadis, katanya Rajabus syahrullah wa sya'banus syahri wa ramadhanus syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Ternyata hadis ini dhaif. Dhaifnya lemah. Ya, mengapa? Sebab sanadnya, sandarannya ada seorang yang bernama Hasan Basri. Hasan Basri ini bukan sahabat. Artinya tidak sezaman, tidak menangi jari wong Jawa. Waktu zamannya Nabi dia belum lahir. Kok iso ngomong ngono? Ya, nah, kalau ada sanad yang bukan sahabat berarti meloncat gitu ya. Kok gak menang zaman Nabi kok secerita lah. Ini hadis demikian ini dhaif. Dhaif itu artinya lemah, tidak boleh dijadikan dasar. Kemudian ada lagi keterangan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iza dakhala Rajab qal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apabila memasuki bulan Rajab, Rasulullah itu berdoa. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ini di masyarakat banyak ini ya, dibaca-baca berkali-kali. Konon katanya Nabi melakukan demikian. Ternyata para ibu, para bapak, hadis ini pun dhaif. Sebab perawinya ada yang bernama Namiri. Namiri ini orang lemah, hafalannya tidak kuat, ya. Nah, sehingga para ahli hadis melemahkan. Jadi maknanya hadis ini pun dhaif, hadis lemah. Lantas gimana Pak? Apa boleh saya berdoa semacam ini? Mau kerja boleh-boleh saja doa. Asal jangan dikatakan bahwa ini harus Nabi berdoa demikian ya, jangan. Ya sekadar kita berdoa ya monggo, ya membaca ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Isinya kan yang baik, boleh-boleh saja. Cuma jangan dianggap bahwa itu dari Nabi. Kemudian ada lagi keterangan. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab asyaddu bayadan minal laban wa akhla minal asal. Man shoma yauman min Rajaba syaqallahu min dzalika. Sesungguhnya di surga itu terdapat sungai namanya Rajab. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang puasa pada bulan Rajab, ya saya ulang, barang siapa yang puasa di bulan Rajab, maka Allah akan memberinya minum dengan air sungai tersebut.
Ternyata hadis ini bukan hanya dhaif tapi maudhu. Maudhu itu palsu. Ya, jadi dengan demikian tidak bisa dijadikan dasar untuk amal. Berbicara masalah puasa di bulan Rajab, gimana Pak? Lantas boleh tidak kita puasa di bulan Rajab? Boleh, tapi jangan ada istilah khusus bulan Rajab. Poso Rajab lah tidak ada. Lantas gimana saya puasa apa Pak? Ya puasa yang umum saja. Nopo Senin Kemis, nopo puasa Yaumul Bid, nopo puasa Daud, ya. Berdasar yang ada tuntunan dari Nabi, monggo sebanyak-banyaknya puasa. Asal jangan ada istilah khusus poso Rejab lagi yang tidak ada. Nah di masyarakat banyak itu ya dilakukan orang katanya poso Rejab. Nah itu secara khusus demikian tidak ada. Para ibu, para bapak, ada seorang ulama bernama Abu Yusuf mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih berhubungan dengan puasa bulan Rajab. Jadi artinya tidak ada dalilnya. Puasa khusus Rajab itu tidak ada. Malah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang bernama Majmu' Fatawa, beliau mengatakan bahwa Umar Khattab itu pernah memarahi keluarga sampai memukul. Umar Khattab itu kan orang keras nih, sampai memukul orang gara-gara dia puasa Rajab. Kalau bukan puasa ono tak tuntunan. Nah, itulah gampangnya ya. Umar itu sampai marah. Abu Bakar juga demikian, memarahi keluarganya karena siap-siap mau puasa Rajab. Sampai kita menceritakan Abu Bakar itu sampai mecah peralatan yang dipakai untuk siap-siap puasa Rajab. Allah puasa Rajab. Ono tak dalil, ono tak. Inilah gambarannya bahwa Umar dan Abu Bakar tidak setuju kalau ada orang melakukan puasa Rajab itu. Ada puasa yang monggo, tapi ya yang omong-omong saja, tidak ada istilah puasa Rajab itu yang tidak ada. Makanya para rawuh tentang keterangan masalah bulan Rajab. Sekarang mari kita bahas bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kalau orang Jawa bilang bulan apa? Bulan Ruwah. Orang Jawa menyebut bulan Ruwah. Loh, kok kita tuh selewah ya? Orang Sya'ban kok diarani Ruwah ini apa ceritanya? Ruwah itu dari kalimat arwah, ruh. Sebab wong Jawa umumnya kalau bulan Sya'ban itu lantas ingat pada para leluhur, eling bapak ibu sing wis mati. Nah, lantas berdoa. Itulah sebabnya pada bulan Sya'ban itu dinamai Ruwah dari kalimat arwah. Tapi aslinya itu Sya'ban, ya. Pada bulan Sya'ban ini pun dianjurkan agar kita memperbanyak puasa. Ada hadis menyebutkan Rasulullah pernah puasa di bulan Sya'ban itu maupun Syawal maupun puasa. Ada hadis yang menyebutkan demikian.
Namun hadis dari Aisyah mengatakan tidak ngubur. Ya oke, tapi tidak ngubur sampai ini. Qalat Aisyah, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syariqatin illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aksara minhu siyaman bi Sya'ban. Rawahu Muslim. Aisyah berkata, tidak pernah melihat Rasulullah itu puasa sebulan suntuk kecuali Ramadan. Dan tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa seperti Sya'ban. Hadisnya sahih. Ya, rawahu Muslim. Nah, mungkin tiba-tiba tanya, loh Pak, kan bertentangan ya. Tadi ada mengatakan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi puasa sebulan suntuk. Tapi Aisyah mengatakan tidak sebulan suntuk. Yang sebulan suntuk itu hanya Ramadan. Di bulan Sya'ban itu memang Nabi memperbanyak puasa, tapi tidak ngumpul sebulan. Borong puluh, selama pokoknya ada, tapi tidak ngumpul. Nah gimana ini? Kalau ada dua hadis yang bertentangan, ini kita ambil jalan tengah. Ya, istilahnya itu thariqul jam'i. Dipadukan, diambil jalan tengah. Pengertiannya gimana? Artinya, jenengan puasa ngumpul sabulan dikene, sebab ada keterangan Nabi pernah demikian, tidak ngumpul. Ya boleh. Ini monggo kasih. Ya, jadi saya ulang, ada hadis yang menyebutkan Nabi itu puasa sebulan suntuk, tapi Aisyah mengatakan Nabi itu tidak pernah puasa sebulan suntuk kecuali Ramadan. Bulan Sya'ban memang banyak dilakukan puasa, tapi tidak ngumpul sebulan. Nah, karena ada dua hadis yang bertentangan demikian, diambil jalan tengah. Maupun monggo nenek, boten maupun nenek. Kata dia, pokoknya sing akeh posoe adalah gampang. Kemudian para ibu para bapak, nanti tanggal 15 bulan Sya'ban itu ada istilah namanya apa? Nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya separuh. Nah, pengertiannya apa? Tanggal 15 bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Ini terjadi tradisi di mana-mana. Umat Islam banyak memperbanyak sholat, puasa dan sebagainya. Nah, mari kita lihat hadisnya kuat apa enggak, gitu ya. Biasanya yang dipakai dalil ini, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Jika malam nisfu Sya'ban tiba, sholatlah pada malam itu dan puasalah pada siang harinya. Ini yang biasa dipakai dasar dalil oleh orang-orang yang meramaikan nisfu Sya'ban. Ternyata wong sewu hadis ini maudhu. Ya, karena maudhu tidak bisa dijadikan dasar untuk amal. Ya, karena tidak sedasar ya, kita tidak perlu melakukan. Ya, hadis-hadis yang model seperti itu banyak, tapi semua dalil itu tidak sah. Ada yang berbunyi begini, barang siapa yang sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, ia baca setiap rakaat habis Fatihah qul huwallahu ahad 10 kali, maka tidak seorang pun yang sholatnya demikian itu Allah akan mengabulkan hajatnya. 100 rakaat ada yang turun-turun ya. Ternyata hadis ini pun palsu.
huwallah 1000 kali dalam sholat 100 rakaat, maka dapat ini, dapat itu. Ini pun hadisnya maudhu. Ya, barang siapa yang sholat pada malam nisfu Sya'ban 12 rakaat, ia baca setiap rakaat qul huwallahu 30 kali, maka dapat ini, dapat itu. Ini pun hadisnya maudhu. Jadi walhasil dalil tentang nisfu Sya'ban itu tidak kuat, ya. Dhaif bahkan maudhu. Ya. Itulah sebabnya ada sebuah kitab namanya Islahul Masajid. Dalam kitab itu disebutkan bahwa tradisi nisfu Sya'ban itu baru ada tahun 448 Hijriah. Bayangkan. Berarti kan sudah ratusan tahun setelah Nabi. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada. Itu tradisi yang model akhir-akhir tahun 448 Hijriah baru ada. Ya. Kemudian dalam kitab itu juga disebutkan laisa fi hadisi lailatul nisfi min Sya'ban hadisun yasikhu wa amma du'a'u hal masyhur walau yarid min tariqin sahihin walau ghairi wa inna ma huwa min jam'i ba'dil masyayikh. Tidak ada satupun hadis yang sah tentang nisfu Sya'ban. Ada doa nisfu Sya'ban yang masyhur itu tidak diriwayatkan dari jalan yang sahih maupun yang lain. Doa itu hanyalah karangan guru-guru. Jadi bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, cuma itu karangan guru. Ya, jadi kesimpulannya nisfu Sya'ban itu hanya tradisi yang tidak ada dasar di dalam pengamalan-pengamalan. Baik itu sholat, baik itu puasa yang dikaitkan dengan nisfu Sya'ban tidak ada yang sah. Ya, berarti tidak perlu kita lakukan. Maka para ulama banyak yang mengomentari masalah ini. Ada seorang yang bernama Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban ini kami tidak ragu tentang palsunya. Semua rawi-rawinya majhul. Majhul itu artinya tersembunyi. Teko sapa tidak jelas. Itu namanya hadis majhul. Ya. Imam Nawawi juga mengatakan demikian. Sholat Rajab, sholat nisfu Sya'ban, semua itu adalah bid'ah mungkar. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Ya, sholat Raghaib, sholat Alwiyah itu semua bid'ah. Tidak ada dalil yang sahih, semuanya dusta. Ya, maka para ibu, para aku, para bapak tentang masalah Rajab dan Sya'ban. Jadi kesimpulannya pada 2 bulan ini memang kita dianjurkan menggebu di dalam ibadah, namun jangan buat cara-cara sendiri. Ya sifatnya yang umum-umum saja. Nopo sama puasa Senin Kemis, nopo poso Yaumul Bid, nopo poso Daud, monggo ya memperbanyak puasa, tapi yang ada dasar dari Rasulullah SAW. Para ibu, para bapak, menjelang puasa nanti biasanya orang Jawa mengatakan apa?
padusan. Apa itu Pak? Sehari sebelum Ramadan biasanya ada tradisi namanya padusan. Padusan itu dari kalimat adus, adus, membersihkan diri. Dengan maksud membersihkan diri, lantas diadakanlah amalan-amalan yang baik. Antara lain, orang Jawa biasanya mengadakan apa? Ziarah kubur. Gimana Pak? Boleh nggak ziarah kubur menjelang Ramadan? Ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Tapi jangan dianggap ada kaitannya dengan Ramadan. Tidak ada kaitannya. Ya sifatnya umum, kapan kemauan monggo ziarah kubur. Para ibu, para bapak, Rasulullah pada saat di Makkah itu memang pernah melarang. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Naha itu fi'il madhi, masalah kau. Artinya dulu saya melarang ziarah. Yang dimaksud dulu itu kapan? Ketika di Makkah. Mengapa Nabi melarang? Sebab dikhawatirkan terjadi pemujaan kepada kubur. Sebab waktu itu masih banyak orang menyembah berhala. Nabi melarang. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Sekarang setelah di Madinah, ziarah. Sebab ziarah itu ada hikmah, ada manfaat. Ingat kematian, ingat akhirat. Loh Pak, gimana ya? Dulu dilarang, sekarang diperintah. Lantas budi, kedudukan hukumnya gimana? Nah gini, di dalam ilmu usul fikih itu ada kalimat begini. Ini kaidahnya. Al-amru ba'da nahi yubidul ibahah. Perintah setelahnya larangan itu menunjukkan mubah. Dulu ketika di Mekah dilarang, saat ini kok malah diperintah. Ya Allah, mubah, boleh. Nah, itu ya kaidah di dalam ilmu. Jadi artinya boleh-boleh saja jenengan ziarah kubur. Siapa yang melarang? Tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Muhammad itu melarang ziarah kubur dari sombong. Tidak melarang. Cuma dengan catatan jangan ada tabarruk. Nopo tabarruk? Ngalap berkah layanan. Ya. Kita datang ke kubur itu hanya ziarah. Ziarah itu nopo? Berkunjung. Sifatnya apa? Hanya mendoakan. Ya, kata keramat di dalam Islam begini Pak. Kalau kita masuk kubur, ketika masuk pekarangan kubur, kita ulang salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Fa'ina insya'Allah ibumul lahikum. Nah, tenang. Keselamatan atasmu wahai ahli kubur, sebentar lagi aku akan mengikuti kamu. Kita janji Pak mau nutupi. Nah, setelah itu kita masuk, malah disunahkan yang baik tidak pakai sandal. Cuma ya apa ya? Apa mana kayak orang kocok, tidak ada sandal, yang penting terjep sikil, tak aman kabel. Kesunatannya memang dianjurkan tidak pakai sandal. Nah, kemudian kita mendoakan. Doa sing jangan minta. Ya, kita doakan. Allahumma ghfir lahu warhamhu
radhiyallahu anhu monggo. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat monggo. Tak kula baca kecara Arab, Pak cara Jawa boleh cara Jawa. Duh Gusti panjenengan tampi pinten-pinten amal yang sepuluh. Duh Gusti panjenengan sepunten pinten-pinten kesalahan yang sepuluh. Silakan. Pokoknya sifatnya hanya mendoakan. Tidak boleh tabaruk, ngalap berkah itu tidak boleh. Ya. Para ibu, para bapak, Islam itu tengah-tengah deh. Menyanjung-nyanjung kuburan tidak boleh, menghina juga tidak boleh. Menghina jasmani, kuburan dilunggui lah, tidak boleh deh Pak. Kita tanpa sadar banyak ya. Coba lihat kalau waktu nyelawat langsung luhur maesar rokona. Itu ya Allah, gak ngerti kayak Allah. Penghinaan itu yang bangkit dalam dilunggui. Menghina gak boleh, memuja juga gak boleh. Memuja dalam arti dibangun, ya, dikasih cukup, pokoknya di besar-besarkan itu gak boleh. Ya, meninggal kubur itu paling tinggi sekian kali. Ya, aja duduk supaya tidak ada kesan memuja, ya. Gak boleh. Pak baca ngaji ya. Tidak ada aturan ngaji di kuburan, tidak ada. Ya, kita diperintah ngaji itu di rumah, kan gitu ya. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Di rumah ngaji itu. Kita ini kadang-kadang terbalik, lah Allah tidak tahu ngaji, tapi nak kuburan ngaji kalau aku boleh ya. Baiklah, jadi yang penting jangan dipuja sanjung, cukup didoakan. Nih, non sewu para ibu, para bapak, saya prihatin ya. Orang Gresik itu kental masalah ziarah kubur. Segalanya dikait-kaitkan dengan ziarah kubur. Akhir-akhir ini ada tradisi ya, anak mau etanas ujian akhir digulung gurunya nang kuburan. Maksudnya apa ya? Disuruh bawa foto, disuruh bawa pulpennya, ya, dengan harapan supaya nanti kalau ujian lancar. Apa hubungan? Ya, nah ini kan kita baru gitu, ngal berkah. Di Gresik tempat saya sana Pak, takal diri ya. Di sana di Sudahung, nek ampe dadi mandan ojo lali nyekar aku kurang. Omah di Karangpo ojo lali nang Mbak Bolet Titi. Omah di Kebungso ojo lali nang Mbak Nyaya Genarma. Dia mau ke bendung ojo lali nang Mbak Kelinci. Ya, seakan-akan ada teritorial peraturan tekondi. Hati-hati loh kon. Sampai jadi kemana tadi? Tekan, gak bahaya kan? Kan seakan-akan ada kesan gak ono garai bahaya. Nah ini yang gak boleh. Ziarahnya boleh, asal ada, jangan adanya macam-macam. Sekedar mendoakan. Jangan ziarah datang kuburan sinten imam. Jangan mendoakan. Kalau berkah itu tidak boleh. Ya.
bulan Sya'ban ini banyak orang melakukan ziarah kubur, maka ini perlu kita luruskan. Niatan kita ziarah kubur hanya mendoakan, jangan ada niatan-niatan lain. Ya, dan ketahuilah ziarah kubur tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Ya umum sifatnya kapanpun boleh. Masih ada waktunya ini ya boleh, kapanpun boleh. Ya, cuma itu tadi jangan ada pemujaan. Ya, hanya doa. Maka itu berlalu apa yang saya kulaturkan masalah menjelang Ramadan ini memang kita dianjurkan memperbanyak amal ibadah, ya. Cuma dengan catatan jangan buat cara-cara sendiri. Pak, tradisi itu kan boleh-boleh saja, ya boleh kalau tidak bertentangan. Kalau bertentangan ya jangan. Ya ngomongnya mau tradisi ngomongnya mau. Menjelang kelahiran anak atas damel nopo mitoni. Boleh apa enggak? Itu kan ada Pak ya, boleh-boleh saja ada. Nah biasanya orang Jawa itu segalanya di mana nih? Engkau lahir Pak Bamir, gawe aso. Nah ini ya, kayak lincip, kayak Pinocchio. Itu kan hanya doa, harapan, dia monggo lah. Boleh-boleh saja, asal jangan dianggap itu peribadatan. Karena aku loh, pas apa lahir no, pas mencumpulan dalam kandungan kok dapat gawe opo-opo, gak opo-opo dalam ini. Kalau dikaitkan dengan harapan supaya selamat, tidak mau lepas dari bahaya, ini yang gak boleh. Jadi saya ulang, masalah tradisi boleh-boleh saja selama tidak bertabrakan. Kalau bertabrakan ya jangan. Ya. Jangan dengan wasiat. Wasiat itu kan boleh, bahkan harus ya. Tapi kalau bertabrakan tidak boleh. Naknya aku mati ya, terjadi bapak tidak no anak yatim. Nah, harus dilaksanakan wasiat. Tapi kalau bertabrakan dengan agama ya tidak boleh. Bisa naknya bapak mati, nak ya dunia ini bapak udah bukan. Bapak takut bambu. Tidak boleh. Kalau mana ya wasiat itu paling banyak berapa? Sepertiga. Katakanlah jangan gak kayak 3 miliar. Paling banyak wasiat itu 1 miliar. Gak boleh lebih. Nanti jika ada orang kabeh anaknya, siapa sih ngopeni? Dunia ini tidak dikenal orang gak keliru. Ya, begitulah. Kemudian para ibu para bapak, sekilas apa yang bisa saya sampaikan, masih ada waktu 5 menit. Biar 10 menit. Biar 10 menit ya. Monggo barangkali ada yang tanya, silakan. Monggo. Nggak ada yang tanya. Silakan mau tanya, monggo. Nggak ada. Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup aja dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman, membukakan pintu hati kita sehingga kita sadar akan kesalahan yang telah kita lampaui. Ya, mudah-mudahan Allah memperbaiki kehidupan kita akhirat, sehingga kita berharap mudah-mudahan nanti akhir hayat kita
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana shrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum